Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimo Arya dari kelas 11 IP 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Di Perang Dunia Pertama, saya mengambil tokoh Vladimir Ilyich Leonov atau yang biasa disebut Lenin. Jadi Lenin itu adalah seorang teoretikus, politikus serta revolusioner yang dari Rusia. Dan dari Rusia juga dia dikenal sebagai tokoh yang mendirikan Partai Komunis Rusia, yang menggerakkan revolusi Bolshevik serta yang membentuk Uni Soviet. Lenin lahir tanggal 22 April tahun 1870 di Simbirsk, di Rusia. Di masa kecilnya, Lenin sudah ditinggal ayahnya pada saat usianya 15 tahun dikarenakan ayahnya mengalami pendarahan otak. Sejak saat itu perilaku Lenin berubah-ubah. Ketertarikan pada dunia revolusioner politik, dia pada saat kakak laki-lakinya dihukum mati dikarenakan menentang protes kebijakan Tsar waktu itu. Setelah itu, Lenin mengenyam dunia pendidikan di universitas di daerah Kazan tahun 1887. Setelah itu dia dikeluarkan gara-gara dia memprotes juga kebijakan anti-Tsar, dan dia dikeluarkan karena habis itu dia dibuang di kediaman keluarganya. Pas dia dibuang, dia belajar banyak tentang revolusi politik dan pemikiran dia menjadi radikal. Tahun 1893 dia pindah ke Saint Petersburg, menjadi tokoh senior di Liga Perjuangan Emansipasi Buruh. Lalu dia ditangkap lagi gara-gara dia menghasut semua orang dan dibuang ke Siberia. Lalu di Siberia dia menikah dan juga langsung mengasingkan diri ke Jerman serta Inggris. Baru pulang ke Rusia pada waktu revolusi Februari tahun 1917. Waktu itu pemerintahan Tsar turun dikarenakan banyaknya protes dan juga diadakan pemerintahan sementara. Lenin mengecam karena pemerintahan hanya diisi oleh kaum-kaum borjuis, sedangkan Lenin maunya dipimpin oleh tentara, buruh, atau petani. Lalu terjadi revolusi Bolshevik. Revolusi Bolshevik itu antara pasukan merah melawan pasukan putih. Pasukan merah dipimpin oleh Lenin dan pasukan putih dipimpin oleh jenderal-jenderal yang berjabat waktu Tsar. Perang revolusi ini dimenangkan oleh pasukan merah. Lalu Lenin buat Uni Soviet membuat kebijakan bahwa petani boleh menjual hasil panennya ke pasar bebas. Setelah itu, akhir hidupnya Lenin sakit stroke pada 21 Januari 1924, meninggal pada usia 53 tahun dan disemayamkan dalam mausoleum di Lapangan Merah Moskow. Quotes terkenal yang dia sampaikan adalah "One man with a gun can control 100 without one." Artinya satu orang yang memakai senjata atau mempunyai senjata bisa mengontrol 100 orang yang lainnya yang tidak menggunakan senjata. Dalam Perang Dunia Kedua, saya mengambil tokoh yaitu Benito Mussolini. Dia lahir tanggal 29 Juli tahun 1883 di Predapio, Italia. Jadi dia itu adalah seorang politisi, seorang jurnalis juga yang dari Italia, yang merupakan memimpin partai fasis nasional yang di Italia. Dia di Italia juga menjabat sebagai Perdana Menteri tahun 1922 sampai 1943. Ketika dia menjatuhkan pura-puraan demokrasi dan juga mendirikan kediktatoran Mussolini. Di masa mudanya Mussolini sering menghabiskan waktu bersama ayahnya. Jadi Mussolini menghabiskan waktu membantu ayahnya di bengkel karena ayahnya itu seorang pandai besi dan juga ibunya seorang guru. Jadi pandangan politik awal Mussolini sangat dipengaruhi oleh ayahnya karena ayahnya itu tidak mengenal Tuhan dan sosialis dan menyedorkan tokoh nasionalis Italia. Tahun 1902 Mussolini beremigrasi ke Swiss. Jadi untuk menghindari wajib militer, dia bekerja sebagai tukang batu dan juga tidak dapat menemukan pekerjaan yang tetap. Di Swiss dia aktif di berbagai
gerakan sosialis jadi dia itu bekerja seperti mengatur pertemuan, memberikan pidato. Mussolini juga pernah menjabat sebagai sekretaris Partai Buruh di kota Trento, Italia. Jadi pada tahun 1912 Mussolini telah menjadi anggota terkemuka dari Direktorat Nasional Partai Sosialis Italia. Tapi dikeluarkan gara-gara menganjurkan intervensi militer pada Perang Dunia Pertama. Lalu bulan Oktober 1922 Mussolini menjadi Perdana Menteri Italia yang paling termuda. Pada 1929 Mussolini menandatangani perjanjian Lateran dengan Vatikan. Jadi Mussolini mengakui kemerdekaan kota Vatikan. Pada tahun 1923 ia memulai pasifikasi Libya dan juga memerintahkan pemboman Corfu sebagai pembalasan atas pembunuhan seorang jenderal Italia. Lalu pada tahun 1939 Mussolini berhasil menduduki Albania antara 1936 dan 1939. Jadi pada saat itu Mussolini dan pasukannya Italia itu berhasil menduduki Afrika, menjajah Afrika. Awalnya pada mulai Perang Dunia Kedua, awalnya Mussolini dari Italia berusaha menghindari pecahnya Perang Global Kedua dengan mengambil bagian dalam Front Stresa, Laporan Linton, Perjanjian Lausanne, dan Perjanjian Munich. Namun Italia kemudian mengasingkan diri dari Inggris dan Prancis dengan bersekutu dengan Jerman dan Jepang. Jerman menginvasi Polandia pada tanggal 1 September 1939, menghasilkan deklarasi perang oleh Prancis dan Inggris. Dan dimulainya Perang Dunia Kedua. Jadi setelah Raja menyetujui gencatan senjata tuh dengan sekutu pada 12 September 1943, Mussolini diselamatkan dari penahanan dalam serangan Gran Sasso oleh pasukan terjun payung Jerman. Jadi pada saat Mussolini mau ditangkap, dia diselamatkan oleh pasukan Jerman. Pada akhir April 1945, setelah hampir kalah total, Mussolini dan kekasihnya Clara Petrucci berusaha melarikan diri ke Swiss, tapi gagal. Keduanya ditangkap oleh partisan komunis Italia dan dieksekusi, ditembak mati oleh regu tembak pada tanggal 28 April 1945, dan pada saat itu Mussolini meninggal. Kemudian jasadnya itu dibawa ke Milan lalu digantung terbalik di stasiun layanan untuk secara publik tahu mengonfirmasikan kematian mereka. Bisa dibilang kematian yang tragis. Mussolini mempunyai quotes mengatakan bahwa the truth is that men are tired of liberty. Artinya kebenaran adalah laki-laki yang capek daripada kebebasan.